شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu, melanjutkan pembahasan kitab 62 amalan pembuka pintu surga. Fa insyaallah kita sudah sampai nomor yang ke-12, yaitu banyak pergi ke masjid untuk beribadah. Memperbanyak ke masjid untuk beribadah. Ya. Memperbanyak ke masjid. Memperbanyak pergi, ya. Memperbanyak pergi ke masjid untuk beribadah. Berarti di sini ada dua kata yang penting, yaitu masjid, bukan mall, ya. Yang kedua, ibadah. Ini yang penting, yang perlu digarisbawahi. Jadi masjid bukan pasar, bukan mall. Oke, sepakat kita masjid. Tapi yang kedua, untuk apa? Ibadah. Bukan cangkruan. Meskipun mending daripada di warnet. Mending di masjid, ya. Tapi untuk apa? Pergi ke sana, ibadah. Bukan ke masjid untuk pindah turu. Omai kalau AC. Masjidnya sekarang ada AC enggak? Ada. Lebih enak di mana? Tidur di rumah atau di masjid? Pengalaman ya. Bukan tidur.
tapi untuk ibadah. Bukan jual. Ono enggak dodolan nang masjid? Kayak wong kon dodolan transaksi nang HP ngono lho. Waktu dalam masjid ya bisa jadi pasang slot di nang masjid. Letokane tok lu aktif rek nang masjid tiba-tiba main slot. Bisa jadi kan? Ibadah. Untuk beribadah. Bukan nebeng wifi. Ya kan? Takok nang takmir, Pak Takmir, passwordnya apa? Karena dia anaknya pengurus, dikasih nggak? Kalau orang umum nanti dulu, inti siapa? Tapi sing takok anaknya pengurus masjid, dikasih nggak? Dikasih. Ternyata buat chattingan di masjid. Ibadah atau tidak? Tidak. Itu. Yang satu berkaitan dengan ruang masjid atau bukan. Yang satu berkaitan dengan apa? Aktivitas. Dua-duanya ini harus terpenuhi syaratnya. Maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Jika dia banyak datang ke masjid, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Masjid adalah yaitu rumah Allah, Baitullah, tempat orang beribadah. Dan melakukan aktivitas yang diridhoi Allah Ta'ala. Maka seluruh aktivitas yang ditujukan untuk
mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah, maka aktivitas yang dilakukan di dalam masjid itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Masjid adalah pusat manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik secara personal sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah, secara kelompok. Di antara aktivitas itu yakni salat. Yang paling utama adalah salat. Karena masjid itu sendiri berasal dari kata sajadah, yasjudu. Masjid masdar dari kata sajadah yang artinya tempat sujud. Masjid itu adalah tempat sujud. Sekalipun manusia sekarang banyak yang sholat gak bisa sujud. Tapi kalaupun dia sujud, sujudnya di mana? Di awang, di awang-awang. Karena hakikat sujud itu adalah meletakkan 7 anggota tubuhnya ke bumi. Itu sujud. Yang pertama, masjid sebagai tempat sholat. Yang dianjurkan kita memakmurkannya dengan sholat. Dalam surah At-Taubah 9 ayat 18 Allah Jalla berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Apa kata Allah? Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Innama ya'muru masajidallahi. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah, al-yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Ini syarat utama. Kalau ada orang nggak beriman datang ke masjid, ngapain? Nggak beriman sama Allah dan hari akhirat kok ke masjid? Mungkin tukang AC, karena memang diminta sama masjid, dia ahli dalam teknisi, dalam bidang teknik untuk bersihkan atau pasang AC. Tapi wongnya gak sholat, gak beriman karena ono enggak tukang AC kaya ngono? Endi?
Tuku kupang. Pengalaman berarti. Nek gak duwe anak buah sing kaya ngono. Kan iku juragan nasi deh. Ya. Atau mungkin datang ke masjid gambar celengan masjid. Enggak beriman kok sama Allah dan hari akhirat. Lha apa sapa masjid? Nek gak ono karep ngarepe. Pura-purake ae lha apa nek gak ngoyo ngombe. Kan saiki akeh aqua gratis. Oh, pojok kono tibae kotake rek. Oh iya. Digambar. Ngompas. Nah. Maka orang yang ke masjid itu syarat dasarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi belum cukup. Belum cukup. Yang kedua syaratnya apa? Wa aqamas salata. Ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid itu mendirikan salat. Menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Ini syaratnya. Enggak takut sama corona. Orang yang betul-betul memakmurkan masjid masih wayahe corona tetap nang ndi? Nah, masjid itu betul-betul pemakmur masjid. Kenapa? Ini dalilnya. Enggak takut kecuali sama siapa? Allah. Virus itu makhluk Allah atau tidak? Makhluk Allah. Sekalipun kita juga punya cara menghadapinya. Walaupun harus dengan cuci tangan, harus dengan pakai masker, tapi tetap tidak meninggalkan apa? Masjid. Nah, ini enggak. Karena memang sebelumnya enggak beriman sama Allah. Atau seandainya beriman, imannya tipis. Ono corona, tepak iki rek, aku gak oleh nang masjid. Memang sebelumnya kau wis memang males nang masjid. Gelem-geleme nang masjid apa? Olahe ono peluru. Apa peluru maneh? Ono panganan. Tapi masih kalah dengan ketakutan hatinya kepada selain Allah. Ditakut-takuti sudah nggak datang ke masjid. Karena memang males aslinya. Banyak orang-orang munafik dengan adanya corona itu punya legitimasi, punya alasan untuk tidak datang kemana? Ke masjid. Kenapa? Dilarang pemerintah. Bersembunyi di balik larangan itu. Dan nanti akan terbukti setelah corona itu dianggap sudah tidak ada. Delok saiki. Teko apa ono? Ada nggak orang yang sampai hari ini nggak ke masjid? Iya. Padahal kemarin sebelum corona di masjid. Mungkin barangkali karena sungkan, gak enak tonggo, gak enak tuwo, gak enak mantu. Makanya diuji dengan corona itu. Dia punya alasan untuk tidak datang ke masjid. Nanti akan terbukti setelah normal seperti ini. Jadi Allah. Dan dia mendirikan salat. Kadang nang masjid, tapi begitu azan metu. Sampeyan kok metu? Iya, tugasku selesai kok. Tugasku hanya resik azan ngilang, gak melok salat.
hanya melaksanakan tugas, dia kerja. Kebetulan tempat kerjanya di mana? Masjid. Makanya takmir itu kalau milih marbot, tukang resik-resik itu yang juga orang yang taat ibadah. Ojo mek bergas, ojo mek sergep resik-resik tok. Tapi orang yang betul-betul ibadah, kalau perlu serba bisa. Ya, yo resik-resik, yo adzan, yo iqomah, nek perlu iso dadi apa? Borongan niku. Sangno iki. Kerja borongan tapi gajine marbot. Kadang yo iso masakno jamaah. Kadang yo iso nek apa jenenge masjid renovasi kapuring lontok yo iso ngapur. Ana enggak wong kaya ngono iki? Halo? Mesti ini harus ditambahi ku gajine. Nek perlu nek loyal umrohno. Apalagi dia sudah mengabdi bertahun-tahun di masjid itu. Ada orang all round seperti itu. Kabeh dicekel, kabeh iso. Ya walaupun bisanya itu tidak maksimal. Karena kadang orang itu semua bisa tapi bisanya itu tidak maksimal. Memang yang bagus itu yang fokus, yang profesional. Tapi kadang takmir butuh orang-orang seperti itu, iya kan? Apa menekas masjid nipis, arep nyeluk tukang profesional, gede bayarannya. Isi kiai marbot paling dikai separuh tambah. Sampean anta kepingin dadi kaya ngono. Tak usulno kok. Cek dibudalno. Kaeman nek ana wong kaya ngono ya kan jamaah. Karena bisa diandalkan. Fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Buka surah Al-Jin. Surah 72 ayat yang ke-18. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allah فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Itu enggak takmir. Apalagi milik perorangan, milik Allah.
Lho iki tanahku iki biyen tak tuku. Sakmene tak urus surate sampai SHM. Saiki tak dekno masjid. Itu milik dia apa bukan? Bukan. Bumi ini milik siapa? Allah. Itu hanya titipan, pinjaman dari Allah untuk dimanfaatkan. Karena setelah kau mati, tidak mungkin kau membawa tanahmu itu. Sekalipun orang itu dikubur di tempat itu, tapi itu bukan milik secara hakiki. Secara hakiki miliknya siapa? Allah. Makanya kita sebut dia adalah milik Allah. Kalau kita mati pun seluruhnya adalah milik Allah. Kalau orang mati, apa ucapan kita? Inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kenapa kok tidak aku? Sesungguhnya kami. Tapi kenapa tidak aku? Karena kami di sini yaitu aku dan apa saja yang kumiliki hari ini. Yang kepemilikannya itu semu. Lillah, hakikatnya milik siapa? Allah. Termasuk masjid, rumah Allah. Wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid itu milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah di dalam masjid itu dia memanggil, menyeru, berdoa ma'allah, di samping kepada Allah ahada, ada oknum yang lainnya. Kalau dia menyembah Allah juga menyembah yang lain, berarti apa ini? Syirik. Lu masa ono wong nang masjid ngelakoni syirik? Ada nggak? Banyak. Ada. Mari sholat. Apa sing dijaluk? Mbah, rezekiku kok seret, Mbah. Sholatnya di masjid, tapi di depan ada kuburan. Kuburannya siapa? Mbah? Nang endi? Kok baru krungu? Doger iku gak es ta? Hah? Ya. Jadi para ulama makanya melarang kita melaksanakan sholat yang di depan masjid itu ada apa? Kuburan. Sekalipun dipisah dengan tembok. Karena kita sholat menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai di arah kiblat, di arah yang sama ini ada kuburan. Ya ini. Disian di kuburannya ambek masjidnya. Ayo. Kadang-kadang memang diniatkan untuk dikubur di depannya. Padahal tanah yang masih banyak di sekitarnya. Kenapa harus dikubur di depannya? Ya. Yang ironi, maaf, kadang-kadang yang ngubur itu adalah bukan kemauan orang yang mati itu. Tapi orang-orang sesudahnya yang mengkultus. Kayak nang arep iki rek iki wong alim iki rek. Supaya bisa nyambi, awak dhewe salat mari ngono nyambi njaluk tawassul melalui yang mati ini. Tujuannya katanya mendekatkan diri kepada Allah melalui orang yang mati yang dianggap alim. Seandainya alim benar, seandainya itu wali, bahkan seandainya dia itu nabi sekalipun, antum boleh nggak minta kepada nabi? Nggak boleh. Minta sama Allah.
Makanya Islam itu menutup seluruh celah menuju kepada apa? Syirik. Makanya para ulama melarang sholat di tempat yang di depannya ada kuburan, walaupun tempat itu masjid. Malah saiki ana wonge dhewe sing njaluk dikubur nang ngene ngarepe mihrab. Masjide seke sing bangun, mari ngono pesen, engko aku nek mati kuburan nang ngarepe mihrab. Akhirnya disiapkan kuburannya, wonge sik urip. Akhirnya tahun berapa mati, dikubur di situ akhirnya. Kepingin nero Surabaya jenenge Jalan Johor. Sekolah ono agak nyebut jenenge masjid. Ero deh. Paling tukang apa wingi? Jangan sampai itu usulan dari antum. Dosa besar. Ya. Jadi masjid ini milik Allah. Jangan sampai menyembah di dalam masjid itu di samping kepada Allah, tapi kepada yang lain. Maka alasannya tadi, saya ini harus sering-sering jalan ke masjid. Tiba-tiba nyambi ambek mau iku. Gara-gara nang masjid iku ana kuburan. Sebetulnya bukan cinta kepada Allah, bukan cinta kepada masjid rumah Allah, tapi cinta kepada siapa? Kuburane iku. Apa meneh wis tahu ngalami apa sing dijaluk keturutan. Budal maneh dadi langganan. Padahal yang diminta itu tidak akan bisa tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi masjid ini tempat mentauhidkan Allah. Bukan malah tempat untuk berbuat syirik. Itu masjid. Masjid adalah tempat untuk mengagungkan Allah.
buka surah Al-Hajj 22 ayat 40. Tempat apa tadi? Mengagungkan Allah. Surah Al-Hajj 22 ayat berapa tadi? 40. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu Rabbana Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Rabb kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, sinagog terus, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Yang di dalamnya disebut atau banyak disebut nama Allah. Diagungkan Allah di dalam tempat-tempat ibadah tersebut. Meskipun mereka juga menyimpang gereja-gereja, rumah-rumah ibadat Yahudi. Urusan penyimpangan itu urusan mereka dengan Allah. Tapi yang jelas disebut nama Allah di tempat itu. Bedanya apa? Kalau masjid hanya nama Allah saja yang disebut. Tidak boleh ada yang lain. Kalau di tempat yang lain mungkin juga dipanggil Uzair, juga dipanggil Yesus selain Allah, atau dipanggil yang lain Bunda Maria. Hanya masjidlah tempat mentauhidkan Allah. Tapi secara umum masjid itu adalah tempat di mana di situ dipanggil, disebut nama Allah. Allah diagungkan. Buka surah An-Nur 24. Ayat yang ke-36. Allah Jalla wa'ala berfirman, Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha
Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Apa kata Allah? Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Fi buyutin adzinallahu, bertasbih kepada Allah. Fi buyutin, di masjid-masjid, adzinallah, yang telah diizinkan, diperintahkan oleh Allah, anturfa'a, untuk diangkat nama itu, tasbih itu sendiri, wa yudhkara fi hasmuhu, dan disebut nama Allah di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, mereka bertasbih di dalamnya setiap pagi dan petang. Jadi di dalam masjid tempat mengagungkan nama Allah, tempat disebut nama Allah. Jangan dipakai yang lain. Masjid digawe kenterungan. Ono enggak? Banyak. Sampean tahu melok enggak? Ngaku wo. Mantan. Mantan. Bahkan tidak sedikit masjid di dalamnya ada alat-alat musik. Di situ ada elektron. Katanya lagu apa? Lagu Islami. Musik Islami. Musik aja sudah haram. Nggak perlu pakai diembel-embel Islam. Musik haram. Nggak perlu ada musik Islami. Nggak ada. Jangan mengembel-embeli yang haram dengan Islami. Nanti akan muncul apa? Pacaran Islami. Iya kan? Berdua dengan gendaannya kemana? Nang masjid. Asal terakhir ada pacaran Islami. Iso ono gendaan Islami. Nanti bisa aja nanti jadi zina Islami. Arab zina maca Quran dhisik. Tadarusan. Iya. Nanti bisa jadi ada tato haram Islami. Apa? Duduk kobra, duduk kelinci. Apa? Ayat kursi. Dodoi dibuka ayat kursi, gegere dibuka kul huwallahu ahad. Ya. Apa bedanya nanti dengan Yakuza? Apa bedanya dengan Avatar? Seluruh tatonya adalah mantra. Nggak ada bedanya. Kalau mantra jelas kesyirikan. Tapi seandainya tatonya Al-Quran, itu jelas kekufuran. Boleh nggak tubuh kita ditato dengan ayat-ayat Quran? Nggak boleh. Karena pasti kau akan masuk ke WC. Buang air kemana kalau buang air? Ke WC. Al-Quran itu kau bawa nggak ke WC akhirnya? Ayat kursinya kau bawa ke WC nggak sambil jongkok? Berarti itu penghinaan terhadap Al-Quran atau tidak? Penghinaan. Ayat Quran dibawa ke tempat najis. Walaupun hanya Allah di kanan, di kiri apa? Nah, itu dia. Bisa jadi nanti akan ada seperti itu. Tato Islami. Maaf Pak, lagi kajian Pak.
nyolong Islami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu. Hanya karena diembel-embeli dengan kalimat-kalimat Quran, hadis, lantas semua jadi Islami. Lah, orang kadang nggak ngerti hakikat tentang hak dan batil. Kadang-kadang asal dipoles dengan ayat-ayat Allah, katanya ini adalah Islam. Sihir kalau dikasih ayat-ayat Allah jadi apa? Aliran putih. Padahal semua hakikatnya hitam semua. Namanya sihir ya sihir. Walaupun mereka punya istilah aliran putih, aliran hitam, aliran merah. Kan ada 3 kan? Dari Harry Potter. Itu aneh tak berseteru antara aliran merah dengan aliran putih sama hitam. Itu aneh tok ya. Dibongkar trik-trik kebohongan oleh hakikatnya sama. Islam itu melarang kedustaan, kebohongan. Islam itu mengajarkan kejujuran apa adanya. Yang batil katakan batil. Ikhwatal iman. Jadi masjid itu tempat menyebut nama Allah. Jangan dipanggil nama selain Allah di situ. Sekalipun kau panggil nama Nabi Muhammad, tapi kau lakukan dengan hulu, berlebih-lebihan. Nabi kita itu manusia seperti kita. Jangan dikeluarkan dari derajat kemanusiaannya menuju kepada derajat ketuhanan, ilahiyah. Karena kadang kita menganggap itu bacaan sholawat, tapi isinya sikap hulu kepada Nabi. Cukuplah kita dengan mengucapkan sholawat yang diajarkan beliau. Nggak perlu pakai sholawat-sholawat yang lain yang di dalamnya terdapat sikap berlebihan kepada beliau. Itu sikap hulu. Nabi sendiri melarang. La tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Apa kata beliau? Bukhari KBC 1503. Durung mlebu nang bukunya. Silakan. Dari Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kamu memuji atau memuliakan saya berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji atau memuliakan anak Maria. Saya hanya hamba Allah. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. La tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan mengagungkan diriku, menyanjung aku, memuji aku berlebih-lebihan. Kama atratin nasara al-masih ibn Maryam,
Sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan, memuliakan Isa anak ana Abdullah, sesungguhnya aku. Faqulu, ucapkanlah, abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Makanya kita dalam bertasyahud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu mengandung makna la ifrat, tidak berlebih-lebihan kepada beliau. Wa rasuluhu mengandung makna la tafrit, tidak meremehkan beliau, tidak melebihkan beliau, karena beliau hanya basyarun mithluna, manusia biasa seperti kita. Yo mangan, yo ngombe, yo rabi, yo turu, sama seperti kita. Tapi tidak cukup di situ. Jangan kau remehkan beliau, ikuti jejak langkahnya, ikuti risalahnya. Kenapa? Karena beliau adalah yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Artinya Nabi Muhammad dapat wahyu, dia seorang nabi. Jangan tafrid, jangan kau remehkan beliau. Nah, itu yang proporsional. Lah kita kadang-kadang enggak, Pak, melebih-lebihkan beliau. Ya Rasulullah, dipanggil ya Rasulullah. Ya Imam ar-Rusli, ya pemimpin para rasul. Ya Sanadi, engkaulah sandaran hidupku. Lebay enggak? Lebay tidak? Lebay, berlebihan. Sandaran hidup kita itu siapa? Allah. Anta babullah, engkaulah pintu Allah. Kondi tadi ini Rasul pintu ni Allah. Tanpa dalil. Hulu, lebihan. Dan masih banyak kalimat-kalimat syair-syair yang dianggap sebagai solawat, karena memang dicampur dengan solawat. Tapi ada statement-statement yang hulu, berlebih-lebihan. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabil Dilanjutkan dengan kalimat tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil ghurabu. Weh, jadi terus nomor. Ya. Kalimatnya apa? Tanhalu bihi, dengan Muhammad akan hilang segala kesedihan dan kegundahan, penderitaan. Tanhalu bihi, bihi itu dengan Muhammad. Mestinya masih mending tanhalu biha, dengan solawat akan hilang. Mesti masih benar itu. Tanhalu biha, dengan solawat. Tapi kalau bihi, dengan Nabi, akan hilang segala penderitaan. Hulu atau tidak itu? Hulu, berlebihan kepada Nabi. Bisa jadi kalau itu dibiarkan terus bisa syirik. Dan solawat ini terkenal atau tidak? Nah. Dan itu diucapkan kadang di mana? Masjid. Masjid. Ingat, masjid itu tempat mengagungkan Allah, bukan mengagungkan yang lain. Kalau kita
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersikap ta'zim karena Allah memerintahkannya, tapi secara proporsional, dengan mentaati apa yang diperintahkannya, menjalankan segala sunnah-sunnahnya, dan memperbanyak solawat atas beliau. Silakan perbanyak solawat, tapi solawat yang syar'iyah, yang diajarkan oleh Rasul. Bukan solawat-solawat yang lain yang jumlahnya banyak sekali, yang kadang di dalamnya terdapat statement-statement hulu berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sendiri mengingatkan kita, jangan kau melebih-lebihkan aku, menyanjung diriku, sebagaimana orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa putra Maryam. Aku ini hanya hamba Allah. Cukup katakan hamba Allah dan utusannya. Kemudian masjid adalah tempat untuk iktikaf. Iktikaf, sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 kalau nggak salah. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu alaikum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati la'allakum yattaqun. Apa kata Allah? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah akan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah.
maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau dekati dia ketika kau beriktikaf di mana? Di masjid. Jadi letaknya seseorang iktikaf itu di mana? Di masjid. Terutama juga di Masjid Al-Haram yang di Mekah. Di dalam surah yang lain, di dalam ayat yang lain di surah yang sama, Al-Baqarah, pada ayat 125, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Apa kata? Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan setelah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf yang i'tikaf dan ruku dan sujud. Ya. Inilah beberapa keutamaan masjid. Di samping diperbolehkan melakukan hal-hal yang mubah di masjid. Contoh koyok rapat Idul, panitia Idul Kurban, Idul Fitri, panitia Ramadan. Boleh. Mubah. Kayak latihan bela diri, boleh nggak? Boleh. Asal aman. Ya. Mana? Ya sing penting gak nyasar ya. Nek masjidnya kocok kabeh, pecah kabeh. Ya dikondisikan. Mungkin barangkali kalau silat barangkali masih bisa dilakukan di masjid. Hah? Bisa. Nek tembak-tembakan ya ojo latihan yang masjid. Di lapangan. Iya, artinya latihan bela diri boleh. Lihat bentuk bela dirinya, disesuaikan dengan kondisi. Masjidnya itu kaca apa tembok, ya. Itu hal-hal mubah diperbolehkan. Menyusun strategi, bagaimana membuat taktik, boleh di masjid. Yang penting adalah tujuannya untuk kejayaan Islam. Bukan untuk kejayaan kelompok, golongan, atau bahkan partai. Jangan. Nggak boleh di masjid ada simbol-simbol partai. Nggak boleh. Apalagi simbol-simbol kesyirikan. Kadang-kadang masjid digawe kampanye. Kampanyenya bukan untuk Islam, tapi untuk kepentingan apa? Partai. Ya. Jadi masjid harus dipakai untuk apa? Kejayaan Islam. Kalaupun kau harus mendidik kaum muslimin,
agar mereka memilih pemimpin Islam, tapi bukan dengan menyebutkan kelompok, golongan, bahkan partai tertentu. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka masjid dalam kategori itulah yang harus didatangi. Masjid yang betul-betul rumah Allah. Bukan masjid diror. Masjid diror itu masjid yang memang dipakai untuk menghalangi kegiatan Islam. Atau bahkan digunakan untuk menghalangi kepentingan Islam itu sendiri. Loh, apa ada seperti itu? Di zaman Nabi sudah ada muncul, namanya masjid diror. Dalam surah At-Taubah. Jadi masjid yang dikunjungi, yaitu masjid yang bukan masjid yang dapat menimbulkan madarat bagi kaum muslimin, membahayakan iman dan akidahnya. Surah At-Taubah yaitu pada ayat yang ke-107. Masjid apa? Dirar. Masjid yang menimbulkan apa? Madarat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-107. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apa kata Allah? Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin. Terus untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Jadi masjid diror itu masjid yang didirikan oleh siapa? Munafikun, orang-orang munafik. Muslim atau bukan munafik itu? Muslim. Di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadharatan bagi orang mukmin. Nih, satu. Bukan manfaat, tapi madarat. Ngakune Islam, tapi sebetulnya munafik, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Gak oleh melbune gak kolongane. Umpama ana wong sing kesasar garo, mulai dipel. Ana enggak?
Ngomong ada banyak, pemeru. Tahu Melbu Rono tak? Hah? Banyak tulisannya. 500 meter, 500 meter, 200 meter, ayam geprek ngono kan. Banyak nggak masjidnya? Banyak atau tidak? Banyak. Menimbulkan madarat. Sampean mlebu ngono paling dideloki terus. Ya? Iki sapa iki? CJDW nggak sampean? CJDW. Itu masjid Diror itu. Kalau zaman Nabi itu diberantas, diratakan dengan apa? Tanah. Kalau sekarang ya nggak bisa. Sekarang kan atas nama hukum orang nggak boleh sembarangan. Tapi bukan berarti berhenti sampai di sini. Yang penting adalah apa? Orangnya yang perlu dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibina terus, dinasakan. Padane opo ae. Iki menungso rek. Ngawur ae. Tetap dibina, tetap harus sabar. As-sabru 'alal adzafi. Bersama mendakwakan ilmu, dan akhirnya kalau kita sabar, banyak yang sadar atau tidak? Banyak yang sadar. Bukaan YouTube. Setelah mereka belajar ilmu, sadar, terbuka bahwasannya selama ini kita ini apa? Saya ini didoktrin sesat. Makanya nggak boleh belajar sama ini, sama itu. Makanya nggak boleh belajar kitab sendiri. Harus sesuai dengan sanad mereka. Begitu mereka belajar Islam dari sumbernya, dari kota Mekah dan Madinah, terbuka wawasannya, mengerti tentang tauhid, mengerti tentang manhaj. Siapa ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya, yang ternyata makna ahlus sunnah itu dipersempit oleh mereka, tidak lain hanya golongan mereka. Kan berarti selain dari mereka kafir. Hanya mereka. Yang tidak kafir adalah orang yang berbaiat. Nah ini kan. Ini salah satu contoh. Dan masih banyak yang lain. Masjid-masjid eksklusif yang tidak dimasuki kecuali oleh kelompoknya. Karena di situ ada amalan-amalan menyimpang. Bahkan puncaknya adalah amalan kesyirikan. Ada masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok-kelompok Islam tertentu, aliran-aliran sesat. Itu diror itu. Perhatikan ayat ini. Masjid diror itu menimbulkan kemadharatan, itu minimal. Ya, puncaknya apa? Untuk kekafiran, supaya orang itu apa? Keluar dari akidah yang benar, bengkok akidahnya. Dan yang ketiga, untuk memecah belah antara orang mukmin. Memecah belah atau tidak itu? Halo? Memecah belah. Karena mereka menganggap selain dari kelompoknya kafir. Cuman sekarang aja bertakiyah. Oh, enggak kafir. Itulah teknik mereka. Istilahnya apa? Budi Firza. Budi luhur istilahnya. Kalau berhadapan dengan orang selain mereka berkamuflase. Menurut istilah mereka budi luhur.
Ya, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Dengan orang-orang yang seperti ini, antum sudah dianggap remeh, tidak dianggap. Padahal dulu mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Itu hanya untuk menutupi diri. Atau memang orang munafik itu begitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Iya kan? Al-Baqarah ayat berapa itu? 9 atau 10. Dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ayat berapa? Ayat 11. Apa jawab mereka? Qalu, apa jawabnya? Baca dari depan. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Itu kerusakan atau tidak yang dilakukan itu? Membuat masjid diror untuk memecah belah kaum muslimin. Tidak mau bersatu dalam manhaj yang benar. Kerusakan itu, memecah belah itu. Jangan kau berbuat kerusakan. Tapi apa klaim mereka? Apa anggapan mereka? Lanjut. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini mengadakan perbaikan. Dibantah oleh Allah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Nggak sadar, mereka buat kerusakan, memecah belah umat ini. Baik, sekarang buka kitabnya. An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi bersabda, man ghada ila masjidi aw raha, barang siapa pergi ke masjid baik di pagi maupun di petang hari, a'addallahu lahu fil jannah, niscaya Allah akan menyediakan baginya satu tempat di surga, nuzulan, satu tempat di surga. Kullama ghada aw raha, yakni setiap kali ia pergi di pagi hari ataupun di sore hari. Pagi, sore itu mewakili pagi, mewakili siang, sore mewakili malam. Berarti berapa jam? 24 jam kalau dia mau pergi ke masjid. Karena masjid itu adalah miniatur dari kebahagiaan di surga. Orang kalau di masjid dia akan bahagia. Tiang niku nek ten masjid ayam napa? Jajal sampean ten kafe, ayam napa mboten? Halo. Senang. Tapi enggak bahagia. Seneng tok. Gak suwe lewat wong wedok rok minian. Ya, sampean delok enggak? Nah. Gak suwe meneh rambutnya petal sisi ya. Kan kafe macam-macam yang masuk. Nek gak ngono kepethuk metu, gak suwe metu teko kafe, lho wong lanang padha gandengan mesra. Sopo iku?
Al-Hombrengu. Adam dan Hendra. Koncomu Hendra rek ojo. Adam dan Jos. Nah itu. Karena tempat umum antum nggak akan bahagia. Sampai ndelok wong ngono, lanang padha lanang ambung-ambungan, ya apa? Blenek ndak? Mentolo lapo? Di masjid nggak ada seperti itu. Antum datang ke masjid orangnya kelihatan, wajahnya, ya. Dari luar dia sudah berwudu dari rumah. Datang niatnya untuk mendekat kepada Allah. Seci. Di kafe, meskipun kafenya paling mahal, apa meneh tambah kafe sing luaran, tambah nemen niku, sing teko wedok-wedok iku. Ojo ngene kafe Islami apa kafe Islami. Ya kalau ke antum menciptakan kafe yang Islami, ya tentunya harus merubah segala sesuatunya, termasuk yaitu mindset orang itu harus diluruskan. Kalau perlu ya jangan pakai istilah kafe, nanti konotasinya negatif. Mending yang nama-nama umum tradisional, warung barokah, ya itu. Warung istiqomah. Ah gitu, warung gak apa-apa, tapi melebu wis modern, ya kan? Ada TV tapi apa? Parabola, TV-nya roja. Nek ono TV nyetel murotal, dipisah lanang ambek wedok, ya. Di depan mejone ono tulisan mau makan minum baca bismillah, pakai tangan kanan, pulang ndak usah bayar. Tepak nggak? Ono tulisannya ngono. Hebat sampean gawe kafe koyo ngono. Langsung majelis taklim taman motor, mari ngaji budal runu kabeh. Nggak apa-apa. Itu baru kafe Islami, tapi ojo gawe tulisan kafe. Rodok tawaduk titik, jenenge dindekno. Warung, tapi interiornya modern, ngalang-alai kafe. Tapi disetel secara Islami. Wis ana ta dorong kaya ngono? Halo? Sing duwe dhuwit kok gak gawe kaya ngono? Ya. Nah, tiap hari apa ada pengajian. Nah, ini. Oh, fa insyaallah jadi jujukan saudara-saudara kita kaum muslimin. Termasuk ustadz, kapan-kapan ngaji rono. Ya jamaah dijak ngaji rono. Mulai nggak bayar, cukup transfer rekening ya. Yo ono maintenance rek, ya kan? Gimana caranya? Toiletnya itu Islami, harum, gak kempro, gak jorok, ya kan? Jauh dari najis, yaitu butuh maintenance. Nah itu kan butuh kos. Iya. Dan dipastikan makanannya sudah bersertifikasi. Hatta semuanya sertifikasi halal. Mulai dari apa? Mulai dari nasinya sampai kerupuknya. Karena kadang-kadang orang itu makan segoe halal, iwae halal, tapi gak berpikir kerupuke. Halo, sampean mikir gak mangan kerupuk iku ono sertifikat halal? Halo, nggak ada kan? Sapa ro sampean dicampuri ambek lengoe apa? Bab 1 ya. Makanya kita punya temen jual kerupuk, kita ingatkan tapi gak tahu ngaji rene, ngajine nang GPI. Sampean dodol kerupuk duwe pabrik kerupuk cilik-cilikan, sing temenan, aja sampai produksi kerupuk yang mengandung yang diharamkan. Ini penting. Maka sampai bahan-bahan sendoknya, garpunya, kalau perlu bersertifikasi halal, kuasnya, karena ada kuas buat roti itu dari apa? Bulunya babi. Ternyata ada sendok, ada bahan dari tulang apa? Tulang babi. Ada piring, cangkir keramik itu dicampur dengan tulangnya babi. Sampai nggak ero.
Sampai piring cangkir itu kalau perlu bersertifikasi halal. Wong saiki ae multu ae ono halale, nggih napa mboten? Sikat plastik iku kok ono apa? Halale kok. Iya, cet puas iki lho sampai kudu ono halale. Sampai seperti itu. Karena sekarang zaman ini sudah kadang tidak memperhatikan hal haram. Baik. Hadis riwayat muttafaqun alaih di Bukhari 662, di Muslim nomor 669. Tadi ya yang riwayat Abu Hurairah. Ibnu Hajar mengatakan an-nuzul dengan dhammah pada huruf nun dan zai, artinya tempat yang disediakan untuk disinggahi. Sedangkan an-nuzlu dengan huruf zaid disakna atau disukun berarti tempat yang disediakan untuk tamu yang datang dan yang sejenisnya. Artinya itu tempat yang hanya dijadikan ampiran, mampir, persinggahan. Secara zahir hadis tersebut menunjukkan secara mutlak keutamaan orang yang datang ke masjid. Tetapi maksudnya di sini khusus bagi orang yang datang untuk beribadah, terutama apa? Salat. Lagi ini kadang mampir masjid nek wayahe safar ngelencer. Hanya apa? Tetep piscur. Iya kan? Sudah benar itu mampir ke masjid untuk buang air. Tapi jangan sampai di situ berhenti. Mari pipis budal maneh. Minimal mari pipis wudu. Habis wudu salat. Salat apa? 2 rakaat. Salat 2 rakaat apa? Tahiyatul masjid. Setelah itu berangkat wong sing jam 10. Durung wayahe zuhur. Ya? Tapi aja mek tetep pipis tok. Wes gak sholat tahiyatul masjid, ono celengan gak diisi. Mari pipis budal maneh. Yo minimal lebokno nang celengan. Ojo sampai muni mlebu celengane kelotang. Neso iku munine. Berarti apa iki? 1000 ngawur ae. 1.000 rek. Minimal piro? Minimal 10.000, 1000, ya kan? Sampai aneh pipis nang mall biro. Nang mulai pipis 5.000, iki nang masjid 1.000. Ngono kepingin surga. Kemudian makna al-ghudu adalah perjalanan pergi di permulaan siang. Rentang waktunya dari permulaan siang sampai tergelincirnya matahari. Dari mulai matahari terbit sampai matahari tergelincir ke arah barat. Ya, yaitu waktu zuhur, itu al-ghudu. Sedangkan makna ar-rauhu artinya berjalan di akhir waktu sore, yaitu antara tergelincirnya matahari sampai waktu malam, yaitu setelah zuhur sampai yaitu malam masuk waktu maghrib. Dari Abu Umamah ia menuturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah." Ada 3 orang yang 3 orang itu berada di dalam jaminan Allah. In asya ruziqa, jika dia hidup akan diberi rizki. Wa kufiya, dicukupi oleh Allah. Wa immata, dan apabila dia mati, adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa dzakara minhum, kemudian Nabi menyebut siapa di antara mereka itu. Pertama, wa man kharaja ilal masjid, orang yang keluar dari rumahnya pergi menuju mana? Masjid. Fahuwa dhaminun 'ala Allahi,
Dialah orang yang mendapatkan jaminan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2494. Coba dibuka terakhir ini. Berapa tadi? Dua 2494. Silakan. Silakan. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? 3 golongan seluruhnya mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dapat mendapat jaminan dari Allah hingga Allah mematikannya dan memasukkannya ke dalam surga. Iya. Pertama, ghazian fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu wa yudkhilahul jannah. Yaitu orang yang mendapatkan jaminan hingga dia yaitu berperang di jalan Allah hingga dia mati dan matinya dimasukkan ke dalam apa? Surga. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid, ia akan menjadi jaminan bagi Allah atau Allah menjadi penjaminnya hingga meninggalnya. Iya. Rajulun roha ilal masjid, fahuwa dominun 'ala Allah hatta yatawaffahu, fayudkhilahul jannah, aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, orang yang memasuki rumahnya dengan ucapan salam, ia akan menjadi jaminan bagi Allah. Iya. Wa rajulun dakhala baitahu bisalamin. Yang ketiga, yaitu orang yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam. Wa huwa dominun 'ala Allahi hatta aruddahu, hingga akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam kebaikan. Jadi ada 3. Salah satunya tadi apa disebut? Rajulun raha ilal masjid. Rajulun raha ilal masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allahi hatta yatawaffahu wa yudkhilahul jannah. Inilah salah satu di antara keutamaan orang yang selalu mendatangi apa? Masjid, dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Wallahu a'lam. Baik, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu nomor berapa tadi? Nomor 12. Wa insyaallah nanti yang akan datang yaitu nomor 13 tentang apa? Kalau kita datang ke masjid, karena kita nggak bisa bangun, iso'i memakmurkan, maka yang lainnya lagi apa? Membangun masjid. Nah ini tentu bagi orang-orang yang diberikan kelapangan harta. Kalau tidak, nggak punya harta, punya tenaga. Mulai dari mondasi sampai finishing, kalau perlu kita ikut andil. Mbo sebagai apa? Tukang kayu nih kek, tukang batu nih, negak yo dadi kernete, negak yo bantu ngaduk lolo, negak ngono ngusung botol, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam membangun masjid?
Kalau bisa ya semua dilakukan. Tapi nek wis duwe dhuwit digawe bangun masjid, kadang-kadang wis gak melok cawe. Kalau ada dia punya duit dipakai bangun masjid, tapi juga dia ikut cawe-cawe bangun, hebat nggak ini? Hebat, sekaligus jadi kuliah. Padahal duit EKB sing nanggung plus kuliah. Wah, luar biasa. Nah, itu seperti siapa? Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut bangun, padahal tanah itu dibeli dari duit beliau. Jadilah masjid Nabawi yang seperti sekarang ini. Wallahu a'lam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Monggo, Pak. Batasan? Ya, batasan kuburan yang berada di sekitar masjid, satu, diperbolehkan masjid itu terdapat kuburan tapi tidak di depannya, samping, kanan dan kiri, tidak ke arah kiblat. Yang kedua, syarat yang kedua apa? Harus dipisah dengan jalan atau sungai. Karena hakikat pemisah itu adalah jalan dan sungai. Tembok itu bukan pemisah. Nomor satu. Ya. Tembok itu bukan pemisah. Itu hanya sekedar apa? Tabir. Ya. Jadi harus dipisah dengan jalan yang dilewati umum. Dan juga paling nggak ada sungai, tempat air mengalir. Tapi kalau langsung, meskipun tembok itu langsung berarti. Nah, beda kalau posisinya tidak di depan, samping, kanan, maksudnya tentu dipisah dengan tembok jika ketok. Atau seandainya kelihatan jauh nggak apa-apa. Kanan, kiri, atau belakang. Sana itu belakang apa? Depan ya? Oh, depannya masjid, ya kan? Berarti yang tadi itu belakangnya mihrab itu ya. Itu yang tidak boleh. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Sekarang pertanyaannya, duluan mana? Hah? Dalam masjid. Sekarang ini antara Nabi dimakam di tempat itu dengan pelebaran masjidnya. Duluan Nabi sudah ada. Karena beliau dikubur di rumah Aisyah, bukan di masjid. Cuman karena kaum muslimin sudah banyak jumlahnya, masjidnya tidak menampung jamaah, dilebarkan. Itu pun sudah diatur sedemikian rupa, dengan tembok berlapis-lapis, dengan sudut kemiringan yang berbeda-beda. Antum browsing itu, dijelaskan oleh para ulama. Sehingga orang yang sholat dalam posisi di belakang, itu tidak langsung menghadap ke kubur Nabi. Posisinya dengan tembok yang miring, dan di situ ada jalan. Sebelum tempat Nabi itu ada jalan, termasuk jalan masjid itu. Kalau nggak salah, pintu Bilal kalau tidak salah, Babul Bilal itu sebelah belakang depannya, sebelah belakangnya Rasulullah. Kemudian apa? Tempatnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang yang tidak punya rumah. Di kalangan sahabat yang tidur di masjid, di terasnya masjid. Itu tempatnya Ahlus Suffah, para sahabat yang tidak punya rumah. Baru kemudian tempat batas. Itu pun berlapis-lapis dengan kemiringan sudut yang ada di dalam. Jadi nggak langsung. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kan orang bisa mengkondisikan diri. Jangan sampai masjid itu justru dijadikan sebagai sarana terbukanya, yakni celah-celah